Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Viranus Nanga, mahasiswa Universitas Nusa Janana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7 kelas A reguler sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Kajian Masalah-Masalah Sosial yang berjudul Pasca Kebenaran. Fenomena pasca kebenaran meroket ke perhatian publik pada November 2016 ketika Kamus Oxford menamakannya kata tahun ini. Setelah melihat lonjakan penggunaan 2000% selama tahun 2015, pilihannya tampak jelas. Di antara pesaing lain dalam daftar pendek adalah All Right dan Brexiteer menyoroti konteks politik pemilihan tahun ini. Sebagai ungkapan umum, post-truth sepertinya menangkap waktu, mengingat ketidakjelasan fakta, pengabaian standar bukti dalam penalaran, dan kebohongan langsung yang menandai pemungutan suara Brexit 2016 dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Banyak yang terkejut jika Donald Trump dapat mengklaim tanpa bukti bahwa dia kehilangan 1,2% suara. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan keyakinan pribadi. Dalam hal ini, mereka menggarisbawahi bahwa awalan post dimaksudkan untuk menunjukkan bukan begitu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti sementara seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti bahwa kebenaran telah dikalahkan, bahkan itu tidak relevan. Ini adalah perkataan yang bertentangan bagi banyak filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini lebih dari sekedar perselisihan akademis. Pada tahun 2005, Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran. Didefinisikan sebagai diyakinkan oleh apakah sesuatu terasa benar, bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta, sebagai tanggapan atas akses George W. Bush dalam mengandalkan keberanian untuk keputusan besar, seperti pencalonan Harriet Miers untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat atau berperang di Irak tanpa bukti yang memadai tentang senjata pemusnah massal. Ketika istilah itu diciptakan, dianggap sebagai lelucon besar, tetapi orang tidak tertawa lagi. Adapun hubungan menarik lainnya yang bisa dimiliki seseorang dengan kebenaran. Dalam bukunya yang menyenangkan namun kurang ajar namun ketat, On Bullshit, filsuf Harry Frankfurt menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan omong kosong, seseorang tidak harus berbohong, tetapi sebaliknya, mungkin hanya menunjukkan ketidakpedulian yang ceroboh terhadap apa yang benar. Itukah yang dilakukan Trump? Dan ada sikap lain yang lebih partisan yang dapat dimiliki seseorang terhadap kebenaran juga. Ketika Gingrich mengklaim bahwa perasaan kita tentang tingkat pembunuhan lebih penting daripada statistik FBI, orang curiga dia hanya bersikap sinis. Dia adalah semacam pendukung post-truth, para ahli politik yang memutar kebenaran paling menguntungkan untuk keuntungan mereka, mengetahui sepenuhnya bersama dengan kebanyakan orang lain bahwa inilah yang mereka lakukan tidak hanya omong kosong karena ada niat yang jelas untuk mempengaruhi orang lain, namun post-truth juga ada dalam bentuk yang lebih mematikan. Ini adalah saat penipuan diri sendiri dan khayalan terlibat
dan seorang benar-benar percaya ketidakbenaran yang hampir semua sumber yang dapat dipercaya akan membantah. Dalam bentuknya yang paling murni, post-truth adalah ketika orang mengira bahwa reaksi penonton benar-benar mengubah fakta tentang sebuah kebohongan. Pakar mungkin berdebat tentang di mana Trump cocok dengan kisaran ini. Apakah dia penipu, acuh tak acuh, sinis atau delusi? Namun semua tampaknya cukup memusuhi kebenaran untuk memenuhi syarat sebagai post-truth. Penolakan ilmu sebagai jalan, peta untuk memahami pasca kebenaran. Pasca kebenaran dibayangi apa yang telah terjadi pada sains selama beberapa dekade terakhir. Setelah dihormati karena otoritas metodenya, hasil ilmiah sekarang secara terbuka dipertanyakan oleh banyak ahli yang kebetulan tidak setuju dengan mereka. Penting untuk ditunjukkan bahwa hasil ilmiah secara rutin diteliti oleh para ilmuwan sendiri, tetapi bukan itu yang kita bicarakan di sini. Ketika seorang ilmuwan mengemukakan sebuah teori, diharapkan teori tersebut akan melalui tahapan per-review, upaya replikasi, dan pemeriksaan fakta empiris, urutan tertinggi yang dapat dilakukan oleh rekam ilmiah seseorang. Aturan ini cukup transparan, karena memang begitu melayani nilai ilmiah, bahwa bukti empiris adalah yang terpenting dalam mengevaluasi nilai teori ilmiah. Namun, kesalahan dapat terjadi, bahkan dengan pengamanan yang paling teliti. Prosesnya biasa sangat brutal, tetapi perlu dipastikan bahwa sejauh mungkin hanya pekerjaan bagus yang berhasil. Karenanya, kegagalan untuk mengungkapkan sumber bias yang potensial, konflik kepentingan, sumber pendanaan seseorang akan ditangani dengan serius. Mengingat pemeriksaan diri ilmiah tingkat tinggi ini, mengapa non-ilmuwan merasa perlu mempertanyakan hasil sains? Dalam banyak kasus, tidak, namun ini persis jenis klaim yang secara rutin disebarkan oleh mereka yang merasa keyakinan ideologis mereka bertentangan dengan kesimpulan sains. Dalam beberapa kasus, orang awam merasa berkepentingan untuk mempertanyakan baik motif maupun kompetensi ilmuwan, dan disinilah lahirnya penyangkalan sains atau penolakan kebenaran ilmiah. Akar bias kognitif. Orang dapat meramalkan masa depan hanya jika hal itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dan fakta yang paling jelas terlihat diabaikan jika tidak diinginkan. George Orwell, salah satu akar terdalam dari post-truth, juga telah bersama kita paling lama karena telah terhubung ke dalam otak kita selama sejarah evolusi manusia. Bias kognitif. Psikolog selama beberapa dekade telah melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa kita tidak serasional yang kita pikirkan. Beberapa dari karya ini berhubungan langsung dengan bagaimana kita bereaksi dalam menghadapi kebenaran yang tidak terduga atau tidak menyenangkan. Konsep sentral dari psikologi manusia adalah bahwa kita berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan psikis, bukan hal yang menyenangkan untuk berpikir buruk tentang diri sendiri. Beberapa psikolog menyebut ini pertahanan ego menurut teori Freudian. Tetapi apakah kita membingkainya dalam paradigma ini atau tidak? Konsepnya jelas. Rasanya lebih baik bagi kita untuk berpikir bahwa kita adalah orang yang cerdas, berpengaruh luas, dan berkemampuan daripada yang bukan kita. Apa yang terjadi ketika kita dihadapkan pada informasi yang menunjukkan bahwa sesuatu yang kita yakini tidak benar? Ini menciptakan ketegangan psikologi. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang cerdas namun percaya pada kepalsuan? Hanya ego terkuat yang bisa bertahan lama di bawah serangan kritik diri yang melemahkan. Betapa bodohnya saya. Jawabannya ada di depan saya sepanjang waktu, tetapi saya tidak pernah repot-repot melihat.
Penalaran termotivasi adalah gagasan bahwa apa yang kita harapkan menjadi kenyataan dapat mewarnai persepsi kita tentang apa yang sebenarnya benar. Kita sering bernalar, yaitu dalam konteks emosional. Ini bisa dibilang mekanisme di balik gagasan pengurangan disonansi dan bias konfirmasi, dan mudah untuk melihat alasannya. Ketika kita merasakan ketidaknyamanan psikis, kita termotivasi untuk menemukan cara yang tidak mengancam ego untuk menguranginya, yang dapat mengarah pada kecenderungan irasional untuk mengakomodasi keyakinan kita dengan perasaan kita daripada sebaliknya. Upton Sinclair mungkin mengatakan yang terbaik ketika dia mengamati bahwa sulit untuk membuat seseorang percaya sesuatu ketika gajinya bergantung pada dia tidak mempercayainya. Gagasan bias konfirmasi ketika kita termotivasi untuk mempertahankan gagasan bahwa salah satu keyakinan kita benar, sehingga kita mencari bukti untuk mengkonfirmasi. Kami biasanya melihat mekanisme ini bekerja pada detektif polisi yang mengidentifikasi tersangka dan kemudian mencoba membangun kasus di sekitarnya daripada mencari alasan untuk menyingkirkannya. Namun, penting di sini untuk membedakan antara alasan termotivasi dan bias konfirmasi, karena keduanya tidak persis sama. Penalaran termotivasi adalah keadaan pikiran di mana kita menemukan diri kita bersedia, mungkin pada tingkat bawah sadar, untuk menaungi keyakinan kita dalam terang pendapat kita. Bias konfirmasi adalah mekanisme di mana kita dapat mencoba untuk mencapai ini dengan menafsirkan informasi sehingga menegaskan kita yang sudah ada sebelumnya. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penjelasan pada kesempatan kali ini telah berakhir. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.